Halo guys, selamat datang channel Ucok Film. Gimana kabarnya? Jumpa lagi bersama Uwa di sini. Kali ini Uwa akan merangkum sebuah film yang berjudul Stuber 2019. Mendapat rating 6,2 dari situs IMDb dan dibintangi oleh Iko Uwais. Pasti kalian tahulah Iko Uwais itu siapa. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian siapkan rokok dan kopi biar semakin menikmati gitu. Dan jangan lupa klik subscribe dan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan. Oke? Langsung masuk saja ke alur ceritanya. Hayu. Ucok film dulu gak sih? Ahai. Film diawali dengan dua orang polisi yang bernama Detektif Vic dan Sarah Morris. Mereka sedang berada di sebuah hotel untuk bertujuan menangkap sebuah pengedar gombong narkoba. Pada saat mereka naik lift, tiba-tiba Is Nicole still dating that guy? Morris. ternyata ada penjahat yang siap membunuh mereka berdua. Vic berhasil menembak salah satu musuhnya, begitu juga Morris. Dia berhasil menembak musuhnya. Namun masalahnya datang lagi ketika ada salah satu gombong narkoba sekaligus bos gangster. Dia bernama Oka Tejo. Vic pun berduel dengan bos gangster tersebut. Pada saat bertarung, Vic terkena sepakan dari Tejo yang mengakibatkan kacamatanya terlepas dan membuat penglihatan Vic tidak jelas. Setelah lama berkelahi, akhirnya Tejo berhasil kabur dari kejaran Vic. Di luar saat itu Tejo tertembak oleh Morris, dan pada saat itu juga Tejo membalikan keadaan dengan menembak Morris. Morris pun mati. Stop! Stop and turn around! Sementara Tejo berhasil lari dari mereka. Scene pun berpindah kepada 6 bulan setelah kejadian tersebut. Di sini Vic sedang mengobrol dengan wanita cantik yang bernama Kapten Angie. Vic mengatakan kepada Angie cepat atau lambat akan menangkap Tejo. Singkat cerita, Vic harus mengoperasi mata akibat tendangan maut dari Tejo yang mengakibatkan tidak jelas dalam melihat. Setelah operasi selesai, dokter mengatakan bahwa matanya akan pulih sekitar 2 minggu lagi. Scene pun berpindah kepada seseorang yang bekerja sebagai taksi online. Dia bernama Stu. Stu selalu mendapat rating kecil dari penumpangnya, di mana pada saat melakukan tugasnya, dia selalu membuat kesalahan. Tapi Stu selalu semangat dalam kerjanya, karena ada wanita penyemangatnya yang bernama Becca, dan rekannya bernama Richie. Di rumah, Vic mendapat telepon dari si Maghrib, dia bernama Leon. Dia mengatakan kepada Vic bahwa Tejo akan melakukan transaksi narkoba pada saat ini. Ketika Vic menanyakan alamatnya, tiba-tiba telepon terputus. Vic bergegas menaiki mobil untuk menemui Leon dan menanyakan alamat transaksi. Karena Vic yang matanya bintitan, Vic selalu menabrak benda yang ada di depannya. Vic mau tidak mau memanggil taksi online dan itu adalah Stu. Dan disinilah mereka akrab dan saling berbincang. Silent but deadly. Drive. I got rap, hip hop. Bet you're also wondering if I've 100 times over. Vic sampai di depan tempat Leon, tapi dengan matanya yang bintitan, Vic agak kesusahan untuk masuk ke rumahnya. Ketika Vic masuk, dia melihat samar-samar bahwa Leon sedang tertidur pulas. sorry, Leo. Saat di dalam mobil, Vic baru menyadari bahwa Leon sudah tewas akibat ada bekas darah menurut Stu. Malam harinya mereka berdua mencari tahu ke tempat bar untuk mencari orang terakhir bersama Leon sebelumnya. Stun berbicara dengan seorang lelaki penyuka batang. Laki-laki itu mengajak Stun olahraga malam. Di sini Stun merasa jijik dan meninggalkan laki-laki tersebut. Kembali ke Vic yang sedang berbincang dengan salah satu perempuan yang bernama Amber.
Amber mengatakan bahwa Leon terakhir kali dengan Amo. Amber juga memberitahu di mana alamat Amo berada. Tak lama itu, Vic dan Stu langsung bergegas untuk menuju ke rumah Amo. Singkat cerita, Vic menemui rumah Amo dan menodongkan senjata. Amo bingung kenapa Vic menodongkan senjata tidak kepada targetnya, dan anak buah Amo berdiri untuk menyerang Vic. Tapi Vic bisa melihat anak buah Amo dan memukulnya. Mungkin karena dekat Vic bisa melihat. Tapi gak tahu juga sih, gua bukan sutradaranya. Akhirnya Amo dibawa ke mobil. Setelah Amo dimasukkan ke mobil, Vic menyuruh Stu untuk menjaga Amo supaya tidak pergi, karena Vic ingin ke dalam membawa anjingnya. Vic memberikan sebuah pistol. Benar saja ketika itu Amo ingin melarikan diri, dan mau tidak mau Stu menembak kakinya. Kemudian Vic datang dan menanyakan kepada Amo keberadaan Tejo di mana. Karena tadi Stu menembak kaki Amo, Amo pun seketika pingsan dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Vic. Singkat cerita, Amo dibawa ke rumah sakit hewan untuk dirawat. Dokter mengatakan ia sebentar lagi akan siuman. Vic yang ingin Amo cepat siuman mencoba menekan kaki Amo, dan seketika Amo siuman. Vic memaksa Amo untuk mengatakan di mana alamat transaksi itu. Tak lama setelah itu, anak buah Amo datang dan akan mengancam Stu. Stu mempunyai ide untuk berpura-pura pingsan. Pada saat itu juga adegan tembak-menembak pun terjadi. God damn it. Amo tertembak anak buahnya sendiri, sedangkan anak buah Amo dibantai habis oleh Vic. Singkat cerita, ketika sudah mengalahkan pasukan Amo, mereka pergi ke alamat tempat Tejo. Pada saat itu, Vic sedang membidik Tejo dengan mata yang masih bintitan. Dan ketika membidik, putrinya menelepon. Dia bernama Nicole. Karena sedang di situasi genting, Vic mematikan teleponnya. Nicole yang mencurigai kepada ayahnya mencoba melacaknya. Di arah lain terlihat Angie yang sudah mengarahkan pistol ke arah Vic. Dan di sini terungkap pada saat Leon mati dibunuh oleh Tejo, di belakangnya ada Angie. Kembali ke Vic dan Angie. Di sini Vic ditembak oleh Angie hingga Vic tersungkur. Di saat Angie ingin mengakhiri hidup Vic, disitulah Stu beraksi dan berhasil menabrak Angie hingga mati. Tejo yang mengetahui ada Stu di sana langsung mengejarnya, dan adegan kejar-kejaran tak terelakkan. The cop? Oh my god, are you the bad guy? I'm not the bad guy. You hit a crooked cop. That was the cop! Me too, and I love it. And I love sticks. You had me pegged from the start, dude. One, two, go! Kembali ke Stu dan Vic. Di sini pandangan mata Vic sudah terlihat agak jelas. Vic pun memanfaatkan situasi dengan menembak supir dari Tejo. Tak disangka bahan bakar dari mobil yang dikendarai Stu habis. Dan pada saat itu juga Tejo menabrak mobil Stu hingga membuatnya terguling. Singkat cerita, mereka pergi ke tempat perawat yang sedang berkumpul. Sementara Tejo membuka pintu ambulans satu persatu. Stu menyuruh semua perawat pergi dan memesan taksi online. Sedangkan Vic mencoba lari menggunakan mobil ambulan. Namun Vic tidak beruntung karena dia menabrak benda yang di depannya. Singkat cerita, ketika Stu dan Vic ingin melarikan diri dari Tejo, tiba-tiba datanglah mobil yang jumlahnya begitu banyak. Tejo mengira bahwa itu adalah anggota FBI. Ketika Tejo mengeluarkan tembakan, mobil itu seketika menjauh. Dan pada akhirnya Vic dan Tejo berkelahi. Vic menyuruh Stu untuk mengambil senjata Tejo. Namun ketika mau menembak, pelurunya habis. Ketika Tejo ingin menghabisi Vic, tiba-tiba datanglah Nicole. Pada saat itu juga Tejo mengambil senjata Nicole. Di saat Nicole ingin dibunuh, datanglah Stu dan meloncat ke arah Nicole. Sementara Vic langsung menyekik Tejo dan siap membunuhnya. I will kill you.
if you touch my daughter! It's over. Tak lama kemudian para polisi datang untuk menangkap Tejo. Film pun diakhiri dengan pelukan Vic dan Stu. Dan film pun berakhir. Gimana guys, filmnya seru kan? Jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek dan aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga share, oke? Gua pamit undur diri. Tukang cilok, tukang tahu, tara thank you.